Sebuah kampung di ambang senja. Matahari menenggelamkan cahayanya di punggung bukit, menyisakan warna keruh di langit yang jauh. Pohon-pohon merunduk tanpa harapan, sawah dan ladang penuh unggas, lumbung padi, gedung sekolah, gardu ronda, dan rumah-rumah berserakan kehilangan bentuk dan impian. Lubang duka dan batu-batu penderitaan tercecer di sepanjang jalan. Puluhan ribu penduduk telah pergi meninggalkan keringat dan darah pada setiap jengkal tanah yang pernah dicangkul dan disuburkan. Meninggalkan musim panen dan masa depan, juga biji-biji kebahagiaan, tempat ibadah dan kuburan sanak saudaranya. Mereka pergi entah kemana. Mungkin ke kampung baru yang telah disediakan oleh pemerintah di tengah hutan, mungkin juga ke ibu kota, mengadu nasib di bawah jembatan, atau kembali ke pusar bumi, ke kampung masa lalu, tempat mereka dilahirkan untuk yang pertama kali. Beberapa penduduk yang masih setia pada kehormatan dan harga diri telah bersepakat untuk tetap bertahan dalam bencana, intimidasi, dan penggusuran. Mereka juga bersepakat untuk menyerahkan jiwa, keberanian, dan pemberontakannya pada seorang tokoh yang dipercaya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan martabat kemanusiaan. Dan tokoh itu bernama Pak Kanjeng. Satu-satunya penduduk kampung yang siap berkelahi untuk menolak prosesi kematian orang-orang tak berdaya, siap menjadi tameng untuk melawan pasukan huru-hara, mesin-mesin bulldozer, pentungan kayu jati, dan peluru. Ia juga merupakan satu-satunya orang tua yang masih mampu bergulat dengan dirinya sendiri, dengan kehendak dan keinginannya untuk bebas dan merdeka dari cengkraman kekuasaan, dari kebijakan dan keputusan-keputusan yang berlawanan dengan bisikan suara hati nurani. Karena itu, ia tetap bersikukuh untuk tidak membongkar rumahnya, tidak pula pergi atau berpindah ke pemukiman baru yang disediakan. Pemaksaan, penyiksaan, dan kebrutalan kemungkinan besar harus dihadapi sebagaimana tahanan politik yang menghadapi maut di ruang interogasi. Dan itulah barangkali yang menyebabkan perputaran siang dan malam di tubuh Pak Kanjeng senantiasa berada dalam ketegangan. Tegang dengan dirinya sendiri, tanpa seorang pun yang menemani, kecuali Begejil. Ya, hanya Begejil yang tidak pernah menutup daun telinganya untuk mendengar keteguhan dan kejujuran kata-kata Pak Kanjeng, sekaligus juga menjadi saksi kegelisahan dan kesunyian seorang pahlawan yang telah dilupakan. Bahkan, makhluk Begejil itu telah merelakan diri dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk tetap setia menemani segala jenis sumpah serapah dan umpatan. Karena hanya itulah satu-satunya pekerjaan yang dapat dilaksanakan tanpa harus membayar, tanpa keringat dan rasa mual. Meskipun kadang-kadang ia merasa tidak begitu berbeda dengan potongan sandal jepit yang mengambang di sungai, akan tetapi tak ada secuil pun harapan untuk berpindah dari tempat itu, kecuali sekedar menekuk punggung sambil bermimpi atau mengigau di atas kursi bambu reot yang terletak di pinggir beranda. Namun ia lebih sering meringkuk dan tertidur di tepian sebuah dampar, meja kayu berkaki pendek dan lebar yang teronggok di sudut bagian depan rumah Pak Kanjeng. Seperti juga kekosongan hari-hari yang ditinggalkan secara paksa, di permukaan malam tanpa bulan itu, Begejil telah memparingkan kujur tubuhnya di atas meja, tanpa kesedihan atau kebahagiaan, apalagi cinta dan kenangan. Membayangkan selimut dan asal-usul kemanusiaannya saja sudah dianggap sebagai kemewahan, seperti layaknya orang miskin merindukan meja makan yang dipenuhi 4 sehat 5 sempurna. Itulah sebabnya ia tak pernah berselera untuk meregu keberanian, mengerahkan kesombongan, keserakahan, dan kerakusan sebagaimana diajarkan oleh para pedagang asing yang selalu datang dan pergi di kampung itu. Seandainya saja nyawi Begejil dapat dipompa menjadi gelembung yang sedikit lebih besar dari kepalanya, sudah tentu banyak peluang yang menunggu untuk mengasah dan meningkatkan keterampilannya. Apakah itu menjadi maklar, menjadi tukang sulap, atau penjual obat? Ya,
Setidak-tidaknya menjadi tenaga kerja profesional di luar negeri. Di Arab Saudi kek, di Korea kek, di Hong Kong atau Singapura, yang penting telah berhasil melarikan diri dari kampung halaman, dari tradisi penderitaan dan kelaparan. Jika memang terpaksa, bisa juga menjadi pendatang haram di negeri jiran. Ya, kalau tertangkap dan dipukuli sampai babak belur, anggap saja sebagai musibah atau kecelakaan. Namanya saja begejil, sudah melompat ke luar negeri pun masih dituntut untuk bersedia distempel dahinya, disetrika pahanya, disulut bibirnya dengan api rokok, atau disiksa dan dibunuh seperti layaknya kisah derita kawan-kawan begejil yang bekerja di negeri entah tahu. Tidur melulu. Sudah berapa lama kamu tidur, Jill? Sekeras gema yang bergaung dalam gua, suara itu merambat di dinding malam, lalu berputar dalam telinga begejil. Dan begejil hanya menggeliat, meluruskan sepasang kakinya yang penat. Kalau saja suara itu bukan suara yang ia kenal dan dihormati, tubuh begejil tidak akan menggerakkan sendi-sendinya atau bersiap-siap untuk membuka daun telinganya secara sempurna, kemudian berjongkok sambil mendengarkan berbagai pernyataan yang berayun-ayun di udara. Dan karena itu, ia telah terdaftar sebagai saksi bisu yang tak pernah dicatat dalam lembaran buku-buku. Itulah begejil. Sebentuk manusia antara ada dan tiada. Makhluk paling khas dalam rumpun umat manusia.